Apa kabar para pemirsa sekalian? Selamat berjumpa lagi dengan saya Yohanes Sigit Widiatmaka, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 9 Jakarta. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Selamat menyaksikan. Tujuan demonstrasi kontekstual modul 3.1 adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah, baik dari sekolah asal masing-masing dan atau di sekolah lingkungan lainnya. Narasumber wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah Bapak Encep Kusmawan MPD. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 9 Jakarta. Bapak Encep Kusmawan adalah kepala sekolah yang memimpin SMK Negeri 9 Jakarta dengan 5 program keahlian dan memiliki jumlah siswa 727 siswa terbagi menjadi 21 dan 36 guru. Narasumber kedua adalah Ibu Siti Rustini. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 42 Jakarta. Ibu Siti Rustini adalah Kepala Sekolah yang memimpin SMK Negeri 42 Jakarta dengan 4 program keahlian dan memiliki jumlah siswa 742 siswa terbagi menjadi 21 rombongan belajar dan 44 guru. Berikut adalah rekaman video wawancara saya terhadap Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Jakarta dan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 42 Jakarta, dan dilanjutkan dengan analisis dan refleksi yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya Sigit, guru SMK 9 pelajaran ya Pak. Mohon izin saya diberikan petunjuk, diberikan petua tentang beberapa hal tentang pengambilan keputusan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral Pak? Baik, terima kasih Pak Sigit. Yang pertama, kami atau saya di sini mengidentifikasi tentunya dengan sendiri ya, mengidentifikasikan diri. Kemudian itu berdasarkan, ada juga yang berdasarkan informasi-informasi baik itu dari tim atau dari manapun itu juga, dari manapun datangnya juga. Tapi yang jelas bahwa setelah tahu bahwa memang ada dilematika atau masalah-masalah berkenaan dengan etika yang ada di sekolah, baik itu datang dari siswa, dari guru, bahkan mungkin dari luar, ya kami identifikasi kebenarannya. Kemudian untuk nanti kita ditindaklanjuti. Baik, Bapak. Ini dari berbagai informasi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya Pak? Baik. Ya memang kadang ya ada satu, dua atau mungkin lebih dari dua kepentingan yang sama-sama baik, yang sama-sama artinya berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekolah. Nah, tentu yang pertama yang kita ambil keputusan tersebut adalah sama-sama baik, tapi pasti ada yang harus diprioritaskan. Itu, jadi nilai dulu skala prioritasnya. Kenapa? Karena bisa saja ini baik, tetapi secara prioritas kepentingan umum, kepentingan bersama, yang satu adalah lebih daripada yang lainnya. Maka itu yang kita dahulukan. Baru berikutnya, kalau toh memang waktunya masih ada dan kemudian itu juga masih berjalan, masih perlu, kita lanjutkan dengan masalah-masalah atau hal-hal yang berikutnya, yang lainnya. Jadi skala prioritas ya Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya adalah langkah atau prosedur yang biasa dilaksanakan untuk mengambil keputusan Pak. Baik, secara prosedur memang saya tidak bekerja sendiri.
artinya bahwa di sekolah ini kita kerja tim. Di bawah kepala sekolah itu ada tim wakil, di bawahnya juga ada lagi tim dibantu dengan para kakom. Nah, bahkan banyak lagi di bawahnya. Tapi yang prosedur yang pertama, apabila itu menyangkut kepentingan umum dan memang kita tidak bisa diputuskan sendiri, artinya perlu berbagai pertimbangan, maka itu kita diskusikan dulu dengan tim minimal. Tim kami adalah wakil minimal di situ, ya. Itu prosedurnya. Baik, Bapak. Nah, kira-kira apa saja Bapak yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus yang tadi yang beberapa kepentingan yang sama, baiknya ada punya nilai kebajikan masing-masing gitu Pak? Tadi kan kita sampaikan dari samping secara prioritas, kemudian kita juga lihat durasi waktunya. Mana waktunya yang memang harus ini cepat kita ambil keputusan, mana yang ini bisa, artinya ada tenggang waktu. Kalau yang cepat, nah di situ kita tahu bahwa untuk masalah A misalkan, wah ini ada kaitannya dengan misalkan ada wakil kesiswaan, tim BK, maka itu yang kita cepat ajak diskusi sehingga tidak perlu lama-lama. Kenapa? Ada kalanya meskipun di dalam satu tim itu dalam suatu saat, suatu waktu tidak ada di tempat sebagian gitu ya, maka kita ambil yang lebih fokus kepada yang lebih yang kena dengan masalah tersebut, yang berhubungan dengan masalah tersebut, ya. Baik Pak, terima kasih. Yang berikutnya tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan Bapak, misalnya ada konflik kepentingan itu, mungkin jalan yang terbaiknya Bapak gimana? Ya, dalam setiap langkah, dalam setiap kebijakan memang selalu ada tantangan baik itu internal maupun eksternal. Tetapi kita tetap melangkah sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan apa yang telah kita gariskan bahwa ini adalah demi kebaikan semua. Jadi tantangan tersebut kita harus hadapi dan kita harus bisa. Contoh, seandainya ada yang tidak setuju, seandainya ada yang artinya ada beberapa pihak yang kok ini begini, mungkin beliau itu atau yang tidak setuju itu yang menjadikan kata buat itu mungkin belum mengerti, maka kita jelaskan sampai sedetil mungkin sehingga mereka iya. Kalau mereka udah iya, berarti dalam tanda petik mereka setuju atau mereka yakin bahwa yang kita langkah yang kita ambil itu adalah udah benar, keputusan tersebut udah pas gitu. Jadi sesuai prosedur yang gitu. Terima kasih Pak. Berikutnya mungkin ada waktu-waktu tertentu Pak untuk konsolidasi menyelesaikan masalah atau mungkin terjadwal itu atau on the spot masalahnya apa itu? Oh iya, tadi saya sampaikan bahwa ada yang sifatnya urgent, ada yang sifatnya ini masih punya ada waktu. Artinya begini, kalau itu memang masih ada jeda waktunya, maka kita kan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jadwal, ada rapat rutin, ada pertemuan rutin, baik itu mingguan ataupun misalkan bulanan seperti itu. Contoh, dengan tim manajemen wakil itu minimal seminggu sekali, itu minimal. Itu kalau yang rutin. Tetapi seandainya ada yang urgent dan kemudian udah langsung ke permasalahan tertentu, hanya satu masalah saja, cukup dengan 1-2 orang perwakilan untuk didiskusikan, maka langsung on the spot. Artinya pada saat itu juga orang yang bersangkutan kita hadirkan untuk berdiskusi dan bisa mengambil tindakan atau keputusan yang dianggap tepat untuk masalah tersebut. Jadi tergantung situasional. Itu. Baik Bapak, berikutnya mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mohon penegasannya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Pasti ada, jelas ada. Jadi faktor pertama adalah tadi kita harus selalu berkomunikasi. Artinya dengan komunikasi tersebut ada bahan-bahan masukan untuk kita. Yang kedua juga
berdasarkan pengalaman. Kalau hal seperti ini, seperti oh ini langkahnya seperti ini, oh ini solusinya seperti ini, begitu. Itu pasti. Baik Pak. Terakhir mohon perjanjiannya Pak untuk bagaimana cara memutuskan permasalahan dengan bijak Pak. Yang pertama tentu adalah dengan berdasarkan pengalaman. Itu yang pertama. Jadi pengalaman kita selama ini apapun apapun posisi kita, dimanapun kita bekerja, pasti 1, 2, 3 tahun ke belakang itu pasti ada pengalaman yang kita dapat. Dari pengalaman-pengalaman tersebut bisa saja ada permasalahan-permasalahan yang identik dengan kejadian sekarang, yang identik dengan masa yang lalu. Nah, itulah bisa kita buat pengalaman, buat bahan sebagai referensi kita dalam mengambil keputusan. Di samping itu juga tidak lepas dari bantuan atau dari hasil diskusi berkomunikasi dengan teman-teman kita sejawat, dengan tim-tim kita sejawat. Kenapa? Karena kita bekerja bukan sendiri, artinya bekerja dalam satu tim, di mana suatu masalah apapun yang timbul kita hadapi bersama, sehingga kedepannya akan memudahkan buat kita untuk mencapai atau mengatasi masalah tersebut. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas perjalanannya, dan ini menjadi pembelajaran bagi saya Bapak. Terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak. Saya pamit dulu Pak. Baik, terima kasih sama-sama Pak Sigit. Oke Pak, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ibu, mohon izin perkenalkan saya Dian Sigit dari SMK 9. Termasuk belajar dari Ibu untuk memutuskan sesuatu yang ada di sekolah ini. Mohon kami diberikan arahan Ibu terkait pertanyaan pertama. Mungkin selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Artinya mungkin ada kasus yang antara kepentingan satu benar dan kepentingan dua benar, atau nanti ada yang benar dan salah. Mungkin bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Kalau ada dua yang benar, ya mengidentifikasinya saya pelajarin dulu nih masalahannya, ya kan? Kemudian kalau satu benar satu salah, sama saya juga mempelajari dulu supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, supaya tidak salah mengambil keputusan, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Yang pertama yaitu mengantisipasinya, itu belajar dulu nih rujukan moralnya atau dilema etikanya gimana nih, yang benar yang salah. Dan itu juga biasanya saya tidak langsung memutuskan, dan saya juga kadang meminta masukan dari manajemen atau dari masalah tentang kesiswaan. Saya ngobrol dulu, ini ada gini-gini gimana ya baiknya gitu. Nah, setelah itu saya pelajari nih, oh begini, saya udah tahu nih alurnya, oh begini. Nah, baru deh saya memutuskan mana yang terbaik, dan dilema itu supaya tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak ada yang mengecewakan di antara masalah itu. Ya. Terima kasih Bu arahannya. Untuk yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah SMK Negeri 42, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Mohon arahannya. Nah, kalau ada yang sama nilai kebajikannya bagus, apa salahnya kalau bisa dijalankan dua-duanya? Kan bagus dua-duanya. Ya? Yang penting dalam menjalankannya itu, misalkan itu berhubungan dengan siswa, yang penting tidak memberatkan siswa, atau yang berhubungan dengan kebijakannya yang berhubungan dengan guru-guru. Kalau memang itu bisa, apa salahnya dijalankan? Yang penting intinya bisa menambah nilai kebaikan bagi guru atau bagi siswa. Kalau kebijakan itu menyangkut warga 42. Artinya bisa diambil jalan tengah itu ya, Iya, dua-duanya benar gitu iya. Mas. Baik. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu laksanakan untuk dalam ini, terutama mengambil keputusan?
Kalau keputusan itu saya biasanya tidak mengambil secara otoriter, saya langsung memutuskan, tidak. Kembali lagi saya punya tim manajemen, maka supaya keputusan itu hati-hati dan tidak salah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kurikulum, maka saya diskusi. Dengan berhubungan dengan siswa, saya diskusi dengan siswa. Bahkan kadang saya berhubungan, ada satu masalah misalnya saya harus diskusi dengan semua wakil. Oh. Iya, jadi supaya semuanya tahu. Iya, itu saja. Baik Bu. Selanjutnya Ibu, hal apa yang mungkin Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang dalam kasusnya itu dilema etika sama-sama benarnya Ibu? Oh iya. Kalau yang efektif itu, ini pengalaman langsung ya. Jadi ada seperti kemarin pemilihan wakil, semua ngasih masukan, semua pasti benar, ya kan? Ada yang bilang pemilu, ada yang bilang menunjukkan langsung. Semuanya benar menurut saya, ya kan? Satu mengakomodir suara warga 42, satu mengakomodir hak prerogatif kepala sekolah. Nah di situ kan dua benar tuh, ya. Bagi saya dilema tuh mana nih. Akhirnya saya memutuskan, dari sudah saya pelajari, saya memutuskan yang efektif adalah pure semua di pemilukan. Jadi saya melepas hak prerogatif saya. Kenapa? Demi untuk kebersamaan, kemudian warga 42 terutama guru-guru juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya untuk menjadi wakil apa. Nah itu dilema itu waktu karena saya alami itu dilema. Jadi saya memutuskan ya sudah pure pemilu aja semuanya 4 wakil itu. Jadi Itu contoh real itu. Tidak mengambil hak prerogatif Ibu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu arahannya. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya itu adalah saya sebenarnya mengambil sikap. Jadi sebelum saya mengambil keputusan yang membuat semua warga menerima, saya harus mengambil sikap dan saya benar-benar membuat satu kalimat yang pengambilan keputusan itu ada dasar hukumnya. Jadi ketika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang berkenan, saya menjelaskan ini loh dasarnya. Jadi mereka, oh ini dasarnya. Sebagai contoh yang kayak kemarin itu, oh ya, kepala sekolah itu jabatannya adalah di suratnya itu 4 tahun. Nah, ketika dipiurkan, oh iya saya udah 4 tahun, padahal saya udah 4 tahun lebih. Jadi semuanya ada dasar hukum. Kalau ada dasar hukum, jadi enak dalam menjalani keputusan itu. Jadi bisa saya simpulkan aturan ke segi hukum dulu Bu ya? Iya. Oh, baik. Baik Ibu, terima kasih. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Nah, untuk menyelesaikannya ini tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya berhubungan dengan seseorang atau beberapa orang guru, kalau bisa selesaikan pada saat itu. Contoh misalnya ada 2 orang guru bermasalah, ya kita panggil aja di sini, kita bicara musyawarah ngomongkan. Kalau masalah berhubungan dengan semua warga 42, itu biasanya kita ada rapat bulanan. Jadi ada yang terjadwal, ada yang on the spot istilahnya. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, adakah misalnya salah satu Bapak Ibu guru atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus yang dilema etika? Yang jelas adanya tim manajemen, ada beberapa wakil 4, itu sangat membantu. Jadi memberdayakan tim manajemen sekolah untuk mendukung keputusan yang
bisa dinikmati semua warga Ibu ya. Iya, betul. Mungkin terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya petik ya, artinya kesimpulannya untuk mengambil keputusan di rumah etika itu secara poinnya apa tuh bagi saya? Biar Jadi ketika kita memimpin satu organisasi, itulah baru kita merasakan adanya keputusan atau dilematika tadi, itu baru kita rasakan. Dan disitulah pentingnya wawancara ini menggali pengalaman sebagai guru penggerak kepada kepala sekolah. Nah itu, jadi dalam mengambil keputusan pertama kita tahu dasar hukumnya dulu, itu yang paling aman. dasar hukum. Iya, dasar hukum kan dalam satu lembaga pemerintah kan sekolah ini kan pasti ada dasar-dasar hukumnya, misalnya tentang kurikulum, tentang kesiswaan, tentang sarpras, tentang bendahara, tentang humas, itu pasti pemerintah mengeluarkan dulu tuh dasar hukumnya. Nah dari dasar hukum itulah paling enaknya mengambil kebijakan yang akan diterapkan di sekolah. Ibu sedikit nih, ini pengalaman ini. Biasanya dalam suatu mengambil kebijakan itu ada uji kebenaran, misalnya setelah dilaksanakan ada saja pihak-pihak yang mungkin tidak terpuaskan mungkin. Nah, apakah pernah itu ini sesuai teori ini bertanya apakah benar ya keputusan ini atau apakah ini sudah sesuai hukum dan sebagainya? Ada proses flashback nggak Bu? Ada, ada ya. Karena dalam suatu organisasi tidak semuanya 100% terpuaskan. Pasti adalah satu atau dua orang yang merasa tidak terpuaskan. Dan itu kita terima aja ketidakpuasan itu. Karena kan kalau kita sudah memantapkan, kita harus dengan pendirian kita, gitu kan. Kalau kita sudah menyelesaikan pendirian kita, misalnya dia akan mengambil sikap kan, ya. Sebagai pemimpin kan harus, kalau kita udah putuskan ini. Kalaupun misalnya ada plastik itu, ya kita bisa belajar, dari keputusan ini plastiknya begini. Nanti mungkin keputusan berikutnya dari belajar itu kita akan memperbaiki. Terima kasih Bu. Dan sekalian Bu, satu lagi mohon maaf nih. Ya. Misalnya kita sudah mengambil keputusan dan ternyata ada uji publik, misalnya ada masyarakat yang komplain, misalnya kenaikan kelas, ada yang protes dari masyarakat, ada misalnya atau LSM biasa sekolah juga. Nah, kira-kira patokan yang bisa membuat kita kuat dan teguh itu apa? Ini kalau misalnya ada surat dari LSM misalnya, itu kan biasanya dia mencantumkan itu ya, dugaan-dugaan. Ini acara dugaan ini berdasarkan ini dia bilang. Tapi dia rata-rata tidak berdasarkan keputusan ini ya. Nah itu biasanya kita baca dulu sama nih kalimatnya kita supaya nggak salah jawab. Nah dan setelah kita baca, terus saya biasa diskusi dulu pertama sama KPU ada LSM itu. Ini gimana cara menjawabnya supaya saya tidak bermasalah lagi ke depannya. Nah di situ nggak pribadi saya memutuskan. Saya akan berdiskusi terutama kepada KPU kalau masalah dari belakang LSM. Karena LSM itu banyaknya dia menyortinya adalah dana BOV dan ROS. Di situ saya ke pasukan KPU buat dirancang dulu nih kalimatnya dibikin kalimatnya misalnya masuklah, dan alhamdulillahnya kalau Pak Dua menjawab itu pasti ada berdasarkan hukum ini, supaya jawaban ke LSM-nya itu sebenarnya mantap lah dan tidak bisa dikomplain lagi saya dasar hukum. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa SMK Negeri 42 melalui kepemimpinan Ibu, poin utamanya adalah kembali ke dasar hukum ya Bu ya. Yang kedua nanti ada musyawarah dari tim manajemen untuk melihat kondisi kasus seperti apa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sarannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.